Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office, tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office dan tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023, yang mana di sini kami akan membahas 4 penentu kelulusan tes cat observasi P2 dan P3 di seleksi P3K Guru 2023 Bapak Ibu ya. Tes cat tanpa wawancara, nilai terbaik sama dengan penempatan. Jadi kita ketahui bahwa P2 dan P3 untuk bisa menjadi ASN P3K Guru di tahun 2023 harus melalui tes cat observasi Bapak Ibu ya. Selain itu, ketika sudah mendapatkan nilai tertinggi, itu akan diambil 3 besar untuk mengikuti tes wawancara, dan nilai terbaiknya itu akan mendapatkan penempatan. Ini berdasarkan informasi di bahan rakor. Jadi kalau misalkan ada perubahan sesuai dengan juknis resmi, kami akan infokan kemudian. Langsung lanjut. Nah, ini adalah gambaran mekanisme seleksi menggunakan CAT, yang mana untuk mekanisme seleksi menggunakan CAT untuk THK2 dan guru honorer negeri masa kerja 3 tahun terakhir tercatat di Dapodik, itu akan mengikuti tes cat seleksi ANBK, yang mana materi kompetensinya itu merujuk pada standar kompetensi guru serta kinerja guru sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian bagaimana penentuan kelulusannya? Kelulusan itu ditentukan oleh 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi berdasarkan nilai ranking tertinggi dan ketersediaan kebutuhan di sekolah. Jadi artinya apa ini Bapak Ibu? Bagi pelamar P2 dan P3 itu ya, ingat ya, P2 dan P3 akan mengikuti tes cat observasi ya. Jadi soalnya itu berdasarkan standar kompetensi guru dan berdasarkan tupoksi sebagai kinerja guru sesuai dengan peraturan berlaku. Nantinya akan di-ranking nilai tertinggi Bapak Ibu, maka satu formasi itu, ingat, satu formasi akan diperbutkan lagi oleh 3 besar yang lolos di tes cat observasi. Nah, satu formasi ini akan diperebutkan oleh 3 besar melalui seleksi wawancara. Nah, seleksi wawancara ya. Jadi ketika mendapatkan nilai terbaik di seleksi wawancara, maka itulah yang akan mendapatkan satu formasi di P3K Guru melalui jalur tes cat UNBK observasi untuk P2 dan P3. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, penentu yang pertama Bapak Ibu, penentu P2 dan P3 itu lolos menjadi ASN P3K melalui tes cat observasi. Yang pertama itu adalah tersedia formasi ya, teringat tersedia formasi setelah penempatan P1 dan bisa resum di SSCASN. Nah, ingat ya, untuk mekanisme seleksi P3K Guru 2023 itu berurutan. Yang pertama itu mekanisme penempatan dan mekanisme tes cat. Nah, anggaplah misalkan daerah A ini formasinya 5 misalkan. Nah, ketika penempatan P1-nya itu ada 4 ya, maka tersisa satu formasi. Nah, satu formasi inilah nantinya yang akan diperebutkan melalui tes cat observasi untuk P2 dan P3. Jadi intinya untuk P2 dan P3 itu berpotensi lulus menjadi ASN itu tergantung dari penempatan P1, apakah masih tersedia formasi setelah penempatan P1. Kemudian yang kedua itu wajib bisa resum di SSCASN. Tidak bisanya resum bagi P2 dan P3, bahkan juga P1 dan P4 itu disebabkan oleh 2 hal. Yang pertama ijazah tidak linier, dan yang kedua itu adalah formasi sudah tidak ada lagi. Jadi ketika Bapak Ibu bisa resum di SSCASN bagi P2 dan P3, itu menandakan Bapak Ibu akan ikut di tes cat observasi. Tapi sebaliknya juga Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu tidak bisa resum, maka dipastikan tidak ada sisa formasi untuk Bapak Ibu, atau ijazah Bapak Ibu itu tidak linear dengan formasi yang tersedia. Nah, intinya harus bisa resum di SSCASN karena itu terkait dengan ketersediaan formasi setelah penempatan pelamar prioritas 1. Kemudian yang kedua adalah
mendapatkan nilai ranking tertinggi, peringkat kabupaten, kota, provinsi, dan diambil 3 kali jumlah kebutuhan. Kalau ke yang poin kedua ini, penentu kelulusan Bapak Ibu bagi P2 dan P3 di seleksi P3K guru melalui jalur observasi tentunya ditentukan oleh hasil tes Bapak Ibu ketika mengikuti tes CAT ya. Hasil tes Bapak Ibu ketika mengikuti tes CAT. Bapak Ibu harus berjuang ya bagaimana mendapatkan nilai ranking tertinggi. Karena alasannya kenapa? Karena nantinya itu akan ada perengkingan nilai tertinggi untuk memperebutkan 3 kali jumlah kebutuhan ya. 3 besar Bapak Ibu akan diambil 3 besar untuk memperebutkan satu formasi. Jadi satu formasi ini akan diperebutkan oleh 3 orang ya di seleksi wawancara setelah diambil dari perengkingan nilai tertinggi. Nah, seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Jadi mendapat nilai ranking tertinggi baik itu peringkat kabupaten, baik kota, provinsi, dan diambil 3 kali jumlah kebutuhan. Jadi tentunya dengan poin kedua ini Bapak Ibu P2 dan P3 harus bersiap ya bagaimana Bapak Ibu itu mempelajari kisi-kisi soal yang sudah pernah kami bagikan, dan kita tunggu saja mudah-mudahan kedepannya ada kisi-kisi soal yang resmi ya agar Bapak Ibu bisa maksimal dalam mempersiapkan diri menyongsong tes CAT observasi untuk P2 dan P3. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Kemudian lanjut. Yang ketiga adalah tersedia kebutuhan di sekolah jauh lebih berpotensi lulus. Ya, ini kita tidak bisa pungkiri ya. Ketika misalkan ada sisa formasi, kebetulan sisa formasi itu ada di sekolah induk Bapak Ibu, maka Bapak Ibu sangat berpotensi untuk mengisi formasi yang ada di sekolah Bapak Ibu. Meskipun ya, ketika tidak ada kebutuhan di sekolah Bapak Ibu, itu tetap ya Bapak Ibu punya potensi sepanjang Bapak Ibu bisa resume di SSCASN. Jadi tersedia kebutuhan di sekolah, saya katakan di sini jauh lebih berpotensi lulus, tapi bukan sebuah keharusan untuk bisa lulus menjadi ASN P3K bagi P2, P3 dan pelamar umum. Karena mengenai penempatan, seluruh penempatan itu berpusat ya di Dinas Pendidikan. Ya, logikanya kan seperti itu ya. Tersedia kebutuhan di sekolah jauh lebih berpotensi lulus ya. Oke. Kemudian yang keempat. Penentu yang keempat adalah lolos tes wawancara dengan catatan lulus CAT observasi terlebih dahulu. Oke, ini ya, jadi ketika Bapak Ibu kan logikanya ya, kan ceritanya seperti ini. Untuk bisa mendapatkan penempatan melalui jalur P2 dan P3 ada 2 tes Bapak Ibu ya. Yang pertama itu adalah tes CAT dan yang kedua itu adalah tes wawancara. Jadi ketika Bapak Ibu lulus di tes CAT, maka Bapak Ibu juga harus lulus di tes wawancara. Karena itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisah dan menjadi penentu kelulusan Bapak Ibu. Intinya seperti itu ya. Lolos tes wawancara dengan catatan lulus CAT observasi terlebih dahulu. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, seperti ini kira-kira ya kisi-kisi untuk observasi ya 2023. Ini kami ambil dari observasi 2022. Ada kompetensi guru, itu kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial ya. Mulai dari indikatornya kebiasaan refleksi berpusat pada peserta didik, kenyamanan dan keamanan belajar, efektivitas pembelajaran, dan asesmen yang berorientasi pada peserta didik. Kemudian struktur pengetahuan, pengembangan diri, aktif berkomunikasi, bekerja sama, dan perekat bangsa. Seperti itu kira-kira, dan insya Allah kalau ada kisi-kisi berikutnya kami akan sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.